Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Christina Mikanola Dan saya Kristi Manuela. dan sekarang kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah teori ekonomi dengan pembahasan materi kebijakan fiskal. Ya, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video presentasinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas 8 poin penting. Yang pertama itu ada definisi kebijakan fiskal, yang kedua penerapan kebijakan fiskal, yang ketiga tujuan dari kebijakan fiskal, yang keempat jenis-jenis kebijakan fiskal, yang kelima indikator kebijakan fiskal, yang keenam instrumen kebijakan fiskal, yang ketujuh contoh kebijakan fiskal, yang kedelapan kebijakan fiskal, kelebihan, kelemahan, dan perbedaan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang sudah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai sejak peristiwa depresiasi besar atau Great Depreciation yang terjadi pasca Perang Dunia Pertama di tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya mempunyai hak untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro sebuah negara. Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan mengubah besaran penetapan pajak kepada wajib pajak. Pelaksanaan kebijakan fiskal wajib dipatuhi oleh seluruh wajib pajak karena pemungutan dan pengawasannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Selanjutnya kebijakan fiskal menurut yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan. Menurut OJK, kebijakan fiskal adalah kebijakan mengenai pajak penerimaan lain, utang piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Menurut Zaini Ibrahim, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dan dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Menurut Rosalinda, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Penerapan kebijakan fiskal. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda melalui Indische Compatibiliswet pada tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai dari proklamasi sampai tahun 1997 sampai 2003. Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadar lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama-sama dengan Presiden. 3. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal di sini ada 4. Yang pertama itu menjaga dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga ekonomi makro. 2. Meningkatkan kualitas SDM. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila SDM masyarakat meningkat, harapannya SDM tersebut mempunyai kapabilitas untuk bersaing dalam dunia kerja nasional dan internasional sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. 3. Menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai dengan faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli.
Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga stabilitas harga barang agar tetap terjangkau bagi masyarakat dan juga demi terhindar dari fluktuasi akibat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 4. Mendorong investasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh banyak pendapatan dari pajak usaha. 4. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal dapat kita lihat pada A. Dari segi teoritis. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan fiskal yang diambil untuk meningkatkan ekonomi secara makro dan dampaknya dapat kita lihat dalam jangka panjang. Misalnya pembiayaan beasiswa kuliah dan juga bantuan pendanaan untuk startup dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebijakan fiskal disengaja atau terencana adalah manipulasi anggaran negara. Fungsinya adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya adalah alokasi APBN di sektor kesehatan di masa pandemi dan juga relaksasi pajak usaha. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental, berupa penetapan keputusan atau aturan untuk menjaga stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya adalah penetapan harga eceran tertinggi. Selanjutnya pada bagian B adalah dapat kita lihat dari segi penerapan. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ini diambil oleh pemerintah saat ekonomi mulai melemah dengan menaikkan anggaran belanja dan meniadakan atau menurunkan pajak bagi sektor tertentu. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa harus memecat para pekerjanya. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ini dilakukan dengan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsinya adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Selanjutnya adalah C, dapat kita lihat dari segi neraca pembayaran. Yang pertama ada kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang ini digunakan untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan negara. Fungsinya adalah agar negara tidak mempunyai terlalu banyak hutang. Meskipun terdengar positif, regulasi fiskal seimbang ini memiliki risiko yang cukup besar karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua adalah kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus diambil ketika pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya inflasi. Ketiga adalah kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal surplus karena kebijakan defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Contohnya adalah utang luar negeri. Yang terakhir atau yang keempat adalah kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis merupakan kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah sewaktu-waktu saat dibutuhkan saja. Selanjutnya yang kelima kita akan membahas tentang indikator kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat, khususnya permintaan dari swasta. Indikator yang biasa dipakai untuk kebijakan fiskal ini adalah budget deficit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dan juga pembayaran transfer dengan penerimaan terutama dari pajak. Dan yang keenam kita akan membahas tentang instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Contoh dari kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah yaitu yang pertama ada kebijakan perpajakan. Pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang paling penting dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Pasalnya, pajak dapat meningkatkan dan menurunkan daya beli masyarakat. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Dan yang kedua ada pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Nilai belanja negara dapat dikurang dan ditambah sesuai kebutuhan agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.
Kemudian yang ketiga ada obligasi publik. Obligasi publik dalam instrumen kebijakan fiskal adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara sebagai investasi. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Contohnya itu seperti surat berharga negara atau yang biasa disebut dengan SPN retail. Kemudian yang keempat ada alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal terakhir ini adalah alokasi anggaran agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil. Pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketujuh kita akan membahas tentang contoh kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada tax amnesty. Pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Kemudian yang kedua ada subsidi BBM dan juga gas. Tujuan dari kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga ada penetapan harga eceran tertinggi atau biasa disebut dengan HET. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan juga sembako. Yang kedelapan kita akan membahas tentang kebijakan fiskal, yaitu ada kelebihan, kelemahan, serta perbedaannya dengan kebijakan moneter. Pertama kita akan membahas tentang kelebihan dari kebijakan fiskal. Kelebihan dari kebijakan fiskal sendiri, kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan juga pengeluaran negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter, dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah defisit serta inflasi. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan moneter. Kemudian ada kelemahan kebijakan fiskal. Yang pertama itu kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yakni APBN. Kemudian kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, jika dilihat dari segi pengambilan keputusan, kebijakan fiskal kebijakan yang diputuskan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter merupakan wewenang kebijakan yang sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Sedangkan jika dilihat dari segi tujuannya, kebijakan fiskal mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Sedangkan di kebijakan moneter, tujuannya hanya untuk menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan, kebijakan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai penstabilan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan dan mengawasi keadaan ekonomi. Jadi sekian presentasi yang dapat kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Christina Mikanola. Saya Kristi Manuela. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.